Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Sari dengan nomor induk mahasiswa 0494282449 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 mempengaruhi berbagai sektor termasuk bisnis. Oleh sebab itu, kita perlu menyusun strategi bisnis di masa pandemi dengan tepat agar bisa bertahan. Meski saat ini pemerintah sudah tak lagi melakukan pembatasan aktivitas di luar rumah, tetapi bisnis tetap masih perlu beradaptasi dengan new normal. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam dunia bisnis sangatlah besar. Roda perekonomian melambat, pasar mulai lesu, omset menurun, begitu pula dengan produktivitas. Meski pemerintah telah menyiapkan stimulus untuk membantu mendongkrak ekonomi dan menjaga daya beli, khususnya terhadap UMKM. Namun, sebagai pengusaha, tentu kita harus juga menyiapkan strategi bisnis di masa pandemi. Jadi, bisnis tetap bisa bertahan dan terus bertumbuh. Lantas, apa saja strategi bisnis di masa pandemi yang bisa kita terapkan agar operasional usaha tetap berjalan lancar? Berikut beberapa strategi bisnis di masa pandemi yang bisa kita coba. Yang pertama, tunjukkan kepedulian. Tunjukkan kepekaan dalam merespon pandemi ini. Jaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Hati-hati dalam mempromosikan produk atau jasa. Jangan sampai brand terkesan seperti memanfaatkan situasi untuk membicarakan diri sendiri dan mencari keuntungan. Cara seperti ini akan memberikan citra yang buruk terhadap bisnis. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepedulian adalah dengan mengambil tindakan yang berfokus pada kepentingan publik. Misalnya, membagikan fakta-fakta mengenai cara mencegah virus corona ataupun program CSR, seperti memberi dukungan yang nyata kepada mereka yang terdampak. Pesan ini bisa kita sampaikan lewat sarana komunikasi bisnis yang biasa digunakan, seperti email atau media sosial lainnya. Yang kedua, memberikan distraksi yang positif. Situasi yang tidak pasti membuat banyak orang merasa khawatir dan stres. Kondisi seperti ini bukanlah saat yang tepat untuk mempromosikan penjualan. Bukan hanya karena strategi seperti ini bisa berbalik menyerang brand, tetapi juga kemungkinan besar tidak akan tepat sasaran dan mencapai target yang diinginkan. Sebaiknya, pikirkan mengenai bagaimana brand bisa memberikan distraksi yang positif terhadap audiensmu, salah satunya dengan membangun kisah. Misalnya, bisa dengan menceritakan mengenai kepedulian kita terhadap masyarakat dan komunitas di sekitar. Visi kita sebagai sebuah brand dan sebagainya, tentunya dengan menyampaikan yang tepat. Gunakan waktu ini untuk kembali membangun semangat banyak orang. Kisah-kisah positif dapat menenangkan pikiran. Beberapa brand melakukan ini dengan membangun cerita menarik mengenai pelanggan. Mereka beralih-alih tentang brand mereka sendiri. Jika kita memutuskan untuk melakukan ini, selalu ingat untuk tetap peka dalam menyampaikan setiap pesan. Yang ketiga, meminimalisir kontak. Strategi bisnis di masa pandemi lainnya yang bisa kita terapkan yakni meminimalisir kontak saat transaksi. Untuk menghindari penyebaran virus corona, sebisa mungkin hindari transaksi langsung. Lagi pula sekarang ini transaksi bisa dengan mudah dilakukan lewat online seperti m-banking ataupun internet banking. Jadi kita tidak perlu repot-repot datang ke bank. Saat ini rata-rata bank sudah memiliki aplikasinya sendiri, sehingga kita bisa memantau tiap transaksi yang kita lakukan secara real time. Bagi kita yang memiliki toko fisik, bisa mencegah penyebaran dengan menetapkan batas-batas social distancing serta mewajibkan setiap pengunjung untuk mengenakan masker. Misalnya, dengan memasang pembatas plastik atau akrilik transparan di area kasir sehingga meminimalisir penyebaran COVID-19. Keempat, kaji ulang anggaran dan jaga cash flow. Finansial bisnis merupakan hal krusial yang perlu diperhatikan, terutama dalam kondisi yang serba tidak pasti seperti ini.
Keuangan yang dikelola dengan baik dan hati-hati bisa beresiko pada kelangsungan bisnis. Anggaran merupakan gambaran budget suatu bisnis yang penting untuk dilakukan, baik untuk mengevaluasi hasil kerja maupun membuat perencanaan dan target untuk periode atau tahun selanjutnya. Dalam situasi seperti ini, pembisnis harus lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai operasional bisnis terancam. Sudah ada banyak kasus di sekitar kita mengenai bisnis-bisnis yang gagal di masa pandemi, entah itu bisnis besar ataupun bisnis skala kecil. Keduanya sama-sama memiliki risiko untuk gulung tikar. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan pengelolaan keuangan bisnis yang tepat dalam salah satu strategi bisnis di masa pandemi. Cobalah analisis, apakah ada anggaran yang bisa dipangkas untuk memotong pengeluaran? Bagaimana dengan alur cash flow? Pastikan setiap transaksi terbukukan dengan baik dan rapi agar cash flow tetap seimbang. Kelima, alihkan strategi penjualan ke online. Di situasi seperti ini, di mana masyarakat meminimalisir interaksi langsung, perilaku berbelanja masyarakat pun ikut berubah. Banyak kegiatan maupun transaksi yang beralih ke online. Salah satu cara untuk menghadapi disrupsi ini adalah sigap beradaptasi dengan keadaan. Misalnya, dengan mengalihkan strategi bisnis di masa pandemi ke penjualan online, baik lewat website toko online, marketplace, atau media sosial lainnya. Pelajarilah setiap sistem pada platform jual beli yang kamu gunakan. Setiap platform jualan online pasti memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Maka dari itu, kita perlu bersikap bijak dalam memilih platform yang akan digunakan untuk penjualan online. 6. Lakukan inovasi bisnis. Strategi bisnis di masa pandemi selanjutnya yang bisa kita terapkan yakni dengan melakukan inovasi. Inovasi bisnis bisa membantu kita agar usaha bisa tetap berjalan dan bertahan di tengah transisi new normal seperti ini. Ada banyak sekali jenis inovasi yang bisa kita lakukan dengan membantu mempertahankan dan perkembangan bisnis ke arah yang lebih baik. Mulai dari inovasi model bisnis, inovasi produk dan layanan, inovasi pemasaran, hingga inovasi teknologi. Kita bisa memilih salah satu di antaranya sesuai dengan kebutuhan. Untuk menentukan jenis inovasi apa saja yang paling relevan dengan kondisi bisnis, kita bisa melakukan riset. Cobalah riset analisis dahulu tentang jumlah penjualan yang berhasil diperoleh. Cari tahu juga apakah produk dan layanan kita sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Melalui cara-cara seperti ini, kita bisa mengetahui bagaimana saja yang masih kurang maksimal sehingga dapat segera diperbaiki. Agar inovasi bisnis kita berhasil, persiapkanlah perencanaan inovasi dengan matang. Perhatikan juga jumlah biaya yang perlu dikeluarkan serta perkiraan waktu yang dibutuhkan. 7. Melatih kembali karyawan. Strategi bisnis di masa pandemi lainnya yang perlu kita persiapkan ialah melatih kembali karyawan. Di masa new normal seperti ini, perekonomian mulai bangkit. Daya beli masyarakat pun mulai meningkat perlahan. Bagi kamu yang memiliki toko online, persiapkanlah tim yang solid untuk mengelola semua pesanan pelanggan. Sementara bagi kamu yang punya toko offline, perlu melatih kembali karyawan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Coba latih lagi mereka untuk produktif sehingga efektivitas dalam memberikan pelayanan tetap terjaga. Melalui pelatihan yang bisa meningkatkan produktivitas, jumlah penjualan bisnis kita juga bisa dapat meningkat. Itu dia beberapa strategi bisnis di masa pandemi yang bisa kita coba. Pastikan kamu memiliki strategi dan perencanaan yang tepat agar bisnis tetap bisa berjalan dan bertahan di masa pandemi ini. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.